Terima kasih Mbak Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Prof. Novi, saya memberi pengantar sedikit Enggak. bergantian katanya. Baik, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Selamat datang, selamat bergabung di Tukar Tutur Sastra yang ke-13 dengan Hizki tentu saja. Yang terhormat Ketua Hizki Profesor Dr. Novi Nugraha Yakti, kemudian para narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di sini dan siap berbagi dengan kita semua. Ada Dr. Agustan MPD, ada Ibu Yosi, Dr. Yosi Wulandari dari Jogja, gitu ya. Kalau tadi Pak Agustan dari Sulawesi Tengah, ini kita terbang ke Yogyakarta. Kemudian ada Bapak Dr. Ahmad Bakhtiar dari Jakarta, gitu ya. Eh, ya juga ini tadi dari tadi sudah sangat ceria gitu ya, Ibu moderatrice, moderatrice langgeng gitu ya, Dr. Endah Imawati MPD. Terima kasih sudah membersamai kita semua serta seluruh peserta yang telah hadir dan ini sudah ada luar biasa ini 125, 122 ya. Tetapi ada yang masih di waiting room ada 3 jadi 125. Baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube karena program ini atau siaran ini langsung disiarkan melalui YouTube. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa dalam keadaan sehat ya, kita bisa bertemu di pagi hari ini dalam acara Tukar Tutur Sastra edisi yang ke-13. Acara ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen kami, Hizki atau kita, gitu, untuk terus merawat dan mengembangkan khasanah sastra di Indonesia. Pada edisi ini kita akan menggali lebih dalam tentang berbagai isu yang menarik yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Endah, gitu ya, yang akan dibawakan oleh ketiga narasumber kita yang luar biasa, yaitu yang pertama tentang pewarisan sastra lokal melalui alih wahana permainan tradisional anak Kaili ke dalam seni pertunjukan yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Agustan MPD dari Sulteng. Yang kedua kita akan membongkar mitos merantau dalam perspektif kritis terhadap karya-karya Gusti F. Sakai yang akan disampaikan oleh Dr. Yosi Walandari MPD. Yang ketiga, kita akan membahas tentang berhaji dalam sastra Indonesia oleh Dr. Ahmad Bahtiar M. Hum. Kami yakin diskusi ini akan memperkaya wawasan dan memberikan sudut pandang baru kepada kita semua yang kita bisa mengaitkan hubungan antara sastra, budaya, dan kehidupan masyarakat. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia di Hizki Pusat serta Harian Surya dan Tribun Jatim Official serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga kolaborasi yang baik ini terus dapat kita lanjutkan dan memberikan manfaat bagi perkembangan sastra di Indonesia. Selamat mengikuti Tukar Tutur Sastra ke-13. Semoga acara ini menjadi momen yang berharga dan membahagiakan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus meningkatkan kecintaan kita terhadap sastra. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertukar tutur sastra. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni. Baik, Bapak Ibu, waktu 2 jam untuk 3 narasumber itu seperti kita. Saya belum pernah naik bus sih, tapi ini seperti kereta cepat begitu ya, harus cepat, cepat, cepat. Baik, saya mulai dari Pak Agustan, ini bukan teman lama saya dulu. Ya. Dari menangis menghadapi para dosen kita, tapi karena memang begitulah urutannya ya. Baik, yang pertama saya berikan porsi kepada Pak Agustan, silakan bagi Pak Agustan, nanti Bu kemudian ada itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya muliakan Ibu Ketum Hizki Pusat, Prof. Novi, Ibu Sekjen, Ibu Dr. Yeni, rekan pemateri, Ibu Dr. Yosi, Ketua Hizki UNA, kemudian Bapak Dr. Ahmad Bahtiar, Ketua Hizki UIN Jakarta, dan saya banggakan ini moderator idola ini. Nah, Dr. Endah Emawati, kawan seperjuangan waktu di UNESA, dan perjuangan seterusnya, Bu ya, Insya Allah. Baik, dan rekan-rekan peserta tutur sastra yang saya banggakan, pada kali ini saya akan mencoba mengeksplor dan berbagi pemikiran tentang aliwahana permainan tradisional anak Kaili ke dalam seni pertunjukan. Mungkin lebih spesifik ke teater sebagai bidang yang saya geluti. Baik, saya share dulu. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan ini, apakah sudah nampak? Sudah. Ya. Sudah, Pak. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang pewarisan sastra lokal melalui aliwahana permainan tradisional anak Kaili di Sulawesi Tengah ke dalam seni pertunjukan. Maaf kalau saya ingin mengatakan seperti ini, bahwa permainan tradisional itu sudah tidak menarik ya bagi anak-anak dan mungkin bagi kita saat ini. Dengan dunia teknologi yang begitu canggih, boleh dikata bahwa permainan tradisional sudah sangat terpinggirkan. Tetapi ini sangat menarik karena permainan tradisional memiliki akar budaya yang sangat kuat. Tetapi mungkin tidak berdaya melawan arus globalisasi yang saat ini. Kemudian bagaimana pewarisan dan pemertahanan sastra yang kita kehendaki melalui permainan tradisional? Bagi saya perlu penanaman baru yang lebih kreatif, tajam dan menikam ke bumi sehingga tidak dicuekin generasi. Salah satu bentuknya, kita harus berani mengubah style kesastraan kita menjadi sinting. Maaf, saya menggunakan kata sinting, sinkron dan tidak ketinggalan maksudnya. Ya. Aliwahana permainan tradisional ke dalam seni pertunjukan dalam konteks kekinian. Ya. Memang kita butuh mencari suatu format baru sehingga akar budaya seperti permainan tradisional yang akan tergerus oleh globalisasi itu tidak hilang atau tidak tenggelam. Bapak Ibu, kemudian mengapa permainan tradisional yang kami pilih untuk melakukan aliwahana dalam seni pertunjukan? Ada hal yang menarik dalam permainan tradisional, yakni berakar budaya lokal yang sangat kuat, ya, kemudian akrab dengan masyarakatnya, edukatif, dan tentu saja menghibur. Permainan tradisional muncul dari masyarakat, ya, secara alami, kemudian dimainkan oleh anak-anak dan juga ada orang dewasa yang memainkan. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang bagaimana permainan anak-anak, anak Kaili di Sulawesi Tengah
untuk bisa kita eksplor menjadi suatu pertunjukan seni pertunjukan atau dalam pertunjukan teater. Bapak Ibu, tahapan aliwahana permainan tradisional ke dalam seni pertunjukan yang kami lakukan, yang pertama adalah observasi dan identifikasi permainan. Yang kedua, kajian permainan atau ada proses analisis. Yang ketiga, kadar kesastraan, tentu mencakup atau menyangkut tentang puitika yang ada di dalam syair atau nyanyian yang dilakukan oleh anak-anak dalam permainan tersebut. Kemudian kami melakukan adaptasi dalam pertunjukan. Kami membawa permainan tersebut dalam pertunjukan untuk mengadaptasi di mana kecocokannya dan di mana hal yang bisa disambungkan atau dikonekkan ya atau dikolaborasikan. Kemudian berikutnya adalah finalisasi. Finalisasi itu di situ sudah terbentuk hasil dari hasil dari kolaborasi tersebut. Ya. Kemudian pertunjukan. Pertunjukan ini sebagai sebuah art product atau produk dari proses dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi. Itu produk pertunjukannya. Kemudian setelah produk pertunjukan itu kami melakukan evaluasi baik materi maupun media. Dan yang kedelapan yang teramat penting menurut saya adalah bagaimana transmisi dilakukan kepada generasi. Ini skemanya. Karena saya berbicara di sini tentang spesifik pada etnis Kaili, sedikit saya sampaikan bahwa etnis Kaili adalah suku bangsa Indonesia yang mendiami sebagian besar Provinsi Sulawesi Tengah. Seluruh kabupaten, bahkan ada yang menyeberang sampai ke Sulawesi Barat. Dari hasil observasi dan identifikasi permainan anak Kaili yang kami temukan, ada yang disebut dengan Didi Lauro atau tarik-tarik rotan. Kemudian reme-reme vula, semacam petak umpet dalam sarung. Ada dapa-dapa lauro, sedepah rotan, junjuri peti, ya, rangka di peti dalam menyusun tangan. Kemudian ada tilako, tilako itu semacam engrang ya. Ini ada di beberapa provinsi juga. Dia menggunakan bambu atau tempurung. Kemudian ada teku-teku. Teku-teku itu semacam bunyi-bunyian pada saat gerhana. Tetapi ada juga yang mengatakan teku-teku itu adalah seperti lato-lato ya, yang dulu pernah viral lato-lato, tapi sekarang sudah tenggelam lagi gitu. Ya, mungkin lato-latonya sudah masuk ke tempat yang lain begitu ya. Kemudian ada kadende. Kadende itu berjingkrak melompat pada media gambar yang ada di tanah. Berikutnya ada modero. Permainan modero ini adalah bermain melingkar ya. Ini dulunya dilakukan oleh anak-anak. Ya, melingkar, kemudian mereka menari-nari, berkejar-kejaran. Nah, tetapi kemudian teman-teman seniman tari maupun seniman teater yang ada di Sulawesi Tengah banyak menjadikan modero ini sebagai gerak ya, gerak dasar tari. Karena tumpuannya ada pada kaki. Ini sampai di Kabupaten Poso ada yang namanya dero ya, dero atau tarian melingkar gitu. Kemudian ada yang namanya nogade. Nogade itu semacam berbalas pantun yang dilakukan oleh anak-anak pada saat orang tuanya ingin pergi berbelanja. Ini sebentar saya akan sampaikan syairnya gitu. Kemudian ada gasi atau gasing, ini sudah umum, ada juga di provinsi lain. Kemudian ada nabanga, nobanga atau melempar kemiri gitu, memecahkan kemiri. Ada nogarata semacam congklak, ya, ini juga ada di Jawa gitu. Dan nojapi-japi atau bermain seperti menunggangi sapi dan lain-lain.
Itu beberapa hal yang beberapa permainan tradisional yang kami sudah identifikasi, dan berikut saya akan mencoba untuk menyampaikan bagaimana pola untuk mengalihwahanakan hal tersebut ke dalam sebuah seni pertunjukan. Ya. Kajian, kemudian kami melakukan kajian ya, ada proses analisis, di situ bagaimana makna permainannya, bagaimana tujuan permainannya, manfaat permainan, kemudian filosofi, makna geraknya, makna syair lagu, dan komponen pendukung. Misalnya, apakah permainan itu memakai musik, set, atau hand prop gitu. Itu yang kami analisis kajiannya secara permanen gitu. Kemudian kami juga melakukan semacam kadar sastra ya, mengukur kesastraannya, tentu dengan teori diksinya gimana, majasnya, versifikasinya, rima, irama, dan imajinya gitu. Jadi tidak semua permainan ini ada yang menggunakan syair, hanya ada beberapa saja yang menggunakan syair. Kami lebih spesifik pada permainan yang menggunakan syair dalam permainan tradisional tersebut. Bapak Ibu, kemudian tahap berikutnya adalah adaptasi ke dalam pertunjukan. Ya, tentu di sini kami akan memasukkan unsur-unsur permainan tersebut dalam pertunjukan. Kemudian bagaimana mengemas pertunjukannya, keaktorannya, propertinya, lightingnya, dan sebagainya, serta hal-hal yang mendukung pertunjukan tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pada finalisasi bentuk aliwahana itu sudah terwujud. Bentuk aliwahana mencakup sebagai sebagian atau keseluruhan. Apakah aliwahana itu kami pindahkan secara keseluruhan atau hanya sebagian saja? Itu yang kami finalisasi. Ya. Pada bagian misalnya bagian geraknya, liriknya, atau penunjang estetika yang lainnya yang bisa kami tampilkan di atas pertunjukan. Nah, ini ada monolog meta koridor yang dulu saya perankan gitu, dan ada beberapa bagian dalam pertunjukan ini yang saya masukkan ya. Saya masukkan dari permainan tradisional. Ya. Ya, selanjutnya ini pertunjukan atau produksinya, interaksi penampil dengan publik penonton dalam ruang dan waktu tertentu. Kami mencoba pada saat pertunjukan tersebut tetap pola permainan itu tetap kami lakukan sehingga proses interaksi antara penonton dengan pemain atau pertunjukannya tetap bisa berlanjut dengan baik atau berlangsung dengan baik. Di sana ada benang imajinasi ya yang terjalin antara pertunjukan dan penontonnya. Kemudian evaluasi ini menyangkut tentang ketepatan ya, ketepatan materi ya, ketepatan materi yang mencakup ya secara bagian atau sebagian atau keseluruhan. Kemudian ketepatan media seni pertunjukan yang digunakan dan digemari oleh publik penonton. Berikutnya, Bapak Ibu, ini menurut saya inti dari pewarisan adalah bagaimana proses transmisi gitu. Apakah transmisi ini kita masih menggunakan cara manual ya, prosesnya sederhana, orisinal, kemudian konvensional, melalui panggung, buku, layar tancap, televisi, dan radio, ataukah kita memilih untuk secara digital, bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal dengan kecepatan dan daya jangkau yang masif, misalnya media sosial, ya, aplikasi AI dan lain-lain sebagainya. Itu yang akan kita lakukan. Berdasarkan identifikasi, berikut permainan tradisional Kelly yang dialiwanakan dalam pertunjukan. Baik Bapak Ibu, saya percepat sedikit. Ya, di sini ada Didi Lauro, tarik-tarik rotan, seperti yang saya gambarkan tadi. Ini skemanya,
ya. Ada ini diperagakan oleh ibu-ibu guru yang latihan, mereka ingin mempertunjukkan permainan tersebut di atas di atas panggung gitu. Yang menjadi perhatian bagi saya adalah lirik lagu yang dinyanyikan merupakan bentuk sastra lokal yang kuat. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak semua permainan tradisional itu memiliki syair ya. Bapak Ibu, lagu yang dinyanyikan pada permainan Didi Lauro ada dua, yakni lagu yang dinyanyikan sebelum bermain, saat memilih pemimpin, Tadulako, dan lagu yang dinyanyikan saat bermain sebagai berikut. Nah, di sini ada lirik pembuka sebelum bermain. Reme reme vula, vula rimantilayo, tufu kami, mata kami, kukumbakaya. Didi Lauro sampai Surobailo, Isema Makabu, Rataja Saito, Balenggam Petaja, Sangana Ibilo. Nesitu Ifinga, Nisuamo Ribolo. Ketika kita melihat syair ini, di sini ada bunyi yang sangat kuat ya, sangat kental sastranya. Baik rimanya, kemudian baik irama dan ini kalau dinyanyikan dengan tempo yang tepat, maka sangat menarik untuk kita saksikan. Bisa dinyanyikan Pak. Bapak Ibu, apa masih terdengar suara saya? Terdengar Pak, terdengar. Terdengar. Masih Baik, terdengar. baik. Coba dinyanyikan aja lah Pak Asukan supaya seru. Oh, dinyanyikan saja ya. Ya, seperti ini ya. Didi Lauro sampai Surubailo, Isema Makabu Rataja Saito, Balenggam Petaja Sangana Ibilo, Nesitu Ifinga Nisua Muribolo. Seperti itu. Ini nyanyiannya sehingga ketika dia dipindahkan atau kita pertunjukkan di atas panggung akan lebih menarik. Tidak hanya bisa dimainkan oleh anak-anak, tetapi juga bisa dimainkan oleh orang dewasa, Bapak Ibu. Ini mantra syair selanjutnya. Nah, saya pernah memindahkan ya sebagian dari atau mengalihwahanakan permainan Didi Lauro ini ke dalam pertunjukan teater Etalase Darah dan Revolusi Kentut gitu. Ini diproduksi oleh komunitas Plak-Plik Ngataku. Kebetulan ini saya yang menulis naskahnya dan mementaskan waktu itu, dan ini sebagian dari permainan tradisional yang kami eksplor, yang kami pindahkan ke dalam seni pertunjukan. Ternyata sangat menarik dan penontonnya luar biasa, malah ada yang tidak menduga kok bisa seperti itu. Nah, kemudian ada permainan Nogade. Ya. Berbalas pantun, anak-anak bertanya dan bernyanyi saat orang tuanya akan ke pasar. Gini ya. Haurimbaina, haurigade, mangalinu apa, mangali bau nu apa, bau katombo, sakuya ina, randua tosu. Ini syair-syair yang ini tanpa sengaja anak-anak ketika ibunya mau pergi belanja, mereka melakukan itu. Sehingga akhirnya ini menjadi suatu ikon di anak-anak Kaili. Pada saat orang mau pergi belanja ya tak sengaja mereka menyampaikan ini dan tiba-tiba saja muncul. Suara saya kurang bagus Mbak Enda ya? Nggak cocok jadi penyanyi gitu. Baik. Menurut saya ini kita harus jaga gitu. Jangan sampai sastra lokal yang menurut saya ini sangat menarik itu
akan hilang gitu ditelan zaman. Nah, salah satu cara adalah bagaimana mengalihwahanakan permainan ini ke dalam seni pertunjukan. Seperti itu. Ya, kemudian ada yang namanya Junju Ripeti atau rangka di peti. Ya. Junju Ripeti, Peti Pata, Patam Pasu, Si Balai Dende, Dende Mau Merah, Merah Junju Kalapei Poda. Ini semacam kalau kita melihat mantra Sutarji Kalsumbari, ini bisa dimantrakan. Dan ada kawan saya yang membacakan di atas panggung ini dalam bentuk puisi, dan dia membolak-balikan ya syair ini menjadi sebuah puisi mantra gitu. Jadi ini sangat menarik bunyi-bunyi yang ada di dalam syair tersebut. Berikutnya, nah ini yang pernah juga kami lakukan adalah alihwahana dari permainan Junjur Peti ke dalam lakon Rego Rekonstruksi Bingung. Nah, ini menarik di dalam sebuah pertunjukan teater gitu. Dan waktu itu sempat ditampilkan di mana ya? Di Bandung satu kali dan di Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan untuk pertunjukan Rego Rekonstruksi Bingung ini. Ini ada sebagian apa namanya syair di dalam permainan tersebut yang kami eksplor kemudian masukkan di dalam pertunjukan ini, dan itu ternyata sangat menarik dan sangat khas, tidak sangat berbeda dengan pertunjukan-pertunjukan yang lain gitu. Nah, kemudian ada yang namanya reme-reme vula atau terangnya bulan. Nah, ini juga pada saat terang bulan, anak-anak juga menyanyikan ini. Reme-reme vula, vula rimantilayo, tufu yedi, kukumbakaya. Nah, kata yedi ini nama seseorang ya, nama anak, tetapi itu bisa kita gantikan. Kalau di dalam pertunjukan mungkin namanya Agus atau siapa begitu. Ya, reme-reme vula, vula rimantilayo, tufu kami, mata kami, kukumbakaya. Ini juga hasil temuan kawan-kawan ya, teman-teman, bagaimana sebuah syair ya, syair dari permainan anak-anak itu ketika kita masukkan atau ketika kita pindahkan di atas pentas akan menarik dan menjadi sesuatu yang spesifik gitu. Spesifik yang mungkin tidak dimiliki oleh teater-teater asing begitu ya, teater-teater luar gitu. Tapi ini dimiliki oleh teater Indonesia, teater kita. Ya. Ini ada dapada paluro, sedepah rotan, dapada palauro, savantena pai, savantena bailo, dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya teku-teku. Teku-teku ini sudah sering dipentaskan oleh anak-anak kita di Palu. Bagaimana mereka membuat bunyi-bunyian, ya, bunyi-bunyian pada saat gerhana. Tetapi selain bunyi-bunyian, mereka juga melantunkan syair-syair. Dan kami lebih spesifik melihat selain bunyi-bunyian itu adalah syair-syair yang menurut kami itu sangat kuat ya, dan sangat ikonik, sangat cepat ditangkap oleh anak-anak, sangat cepat dihafal oleh orang dewasa. Ini syairnya pendek, tetapi ini sudah akrab sekali dengan anak-anak di Kaili ya, di Palu. Syairnya, teku teku denggu denggu, moni moni nu afo, numpa ronde pelele kapayanu eo. Ya. Bunyi-bunyi suara bambu untuk menyampaikan pada gerhana bulan dan matahari saat gulita gerhana yang terjadi. Ini mereka melantunkan syair itu, kemudian mereka pertunjukan, ya. Mereka pertunjukan dalam bentuk pertunjukan musik. Ini pertunjukan yang mereka lakukan dengan teku-teku, didukung oleh beberapa alat musik. Dan kemudian saya pernah juga memindahkan ya
permainan teku-teku ke dalam pertunjukan teater Tepuk Tangan 7 Hari 7 Malam. Ya, ini produksi komunitas Plak-Plik Nyataku. Baik, terima kasih. Songgompoasi, thank you. Hiski Kreatif mendaki prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, Bang. Menarik sekali. Ini di sekitar kita selalu ada permainan tradisional. Dan ternyata bisa naik panggung dan ternyata bisa juga diteliti dalam daftar. Baik, nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang proses dari permainan tradisional, bagaimana memilih, bagaimana mengolahnya, silahkan diketikkan di kolom chat ya Bapak Ibu, nanti biar Pak Agus tanyakan. Baik, terima kasih Bu Endah. Baik, Terima terima kasih. kasih Agus. Kemudian saya ke Bu Yosi. Bu Yosi, ada waktu kira-kira 20-25 menit untuk berbagi tentang perspektif merantau ini. Silakan Bu Yosi. Oke. Sudah bisa, mohon maaf Bu Enda, tadi saya tidak bisa klik audionya. Ya, Baik, silakan. terima kasih. Saya izin share screen dulu ya Bu Enda. Baik. Baik, sudah terlihat ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Enda selaku moderator yang sudah membersamai kegiatan HISKI. Yang saya hormati Prof. Novi Anugrah Jekti selaku Ketua Umum HISKI Pusat, kemudian Pak Ferry, Bu Yeni, lalu Bapak Ibu pembicara yang lain, Pak Agustan, Pak Ahmad Bahtiar, serta Bapak Ibu yang telah hadir berkenan meluang pada kesempatan hari ini, juga teman-teman mahasiswa. Izinkan saya berbagi ya, sedikit berbagi mengenai hasil kajian. Ini bagian dari disertasi saya kebetulan Bu Enda, dan belum saya sempat share ke tempat umum. Ini kali pertama bagian dari salah satu rumusan masalah yang saya bahas di dalam disertasi seperti itu. Salah satu hal yang ingin kami bagi pada kesempatan kali ini adalah mengenai mitos merantau yang mungkin bukan istilah asing bagi banyak orang, karena merantau sudah menjadi banyak kebiasaan yang dahulunya gitu ya. Merantau di Minangkabau itu diawali dari sebuah daerah yang disebut daerah rantau seperti itu. Nah, menariknya ketika dalam karya-karya penulis Sumatera Barat, salah satunya Gus TF yang menjadi sudut perhatian saya pada bagian ini, ada hal menarik dan ada makna baru yang saya pikir ini perlu kita juga lihat secara perspektif lainnya, secara menggunakan pendekatan post struktural atau pasca struktural seperti itu. Nah, apa yang melatar belakangi tadi sudah sempat saya singgung, kecenderungan seperti beberapa waktu lalu kita masih hangat dengan Anafis gitu ya Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan HISKI, penulisan-penulis dari Minangkabau lainnya, Hamka dan sebagainya. Ada sebuah riset terdahulu itu menyatakan kecenderungan penulis atau sastrawan Minangkabau ketika menulis itu umumnya menulis dan menggambarkan mengenai tentang dirinya atau sosial budaya Minangkabau. Nah, karya-karya yang memuat unsur lokalitas Minangkabau itu umumnya ada 4 hal yang sering hadir gitu, seperti yang banyak sudah dibahas oleh Bapak Ibu para peneliti dalam 100 tahun Anafis kemarin salah satunya. Pertama, tentang kehidupan dan sistem kekerabatan matrilineal. Hal ini yang selalu sering diulang-ulang dalam beberapa kajian-kajian ketika membahas karya sastra yang ditulis oleh penulis Minangkabau. Yang kedua, mengenai kehadiran mama. Mama dalam hal di sini bukan ibu tapi adalah om ya gitu ya, saudara laki-laki dari ibu, dan bagaimana tugasnya dalam adat Minangkabau. Ini sering terjadi hal bentuk-bentuk kritik-kritik yang dilakukan oleh para penulis terkait dengan peran mama di sini. Yang ketiga yang tidak kalah menarik adalah posisi laki-laki atau bapak yang
dianggap diabaikan karena posisi sistem kekerabatan yang terjadi di Minangkabau tadi. Nah, yang keempat, yang inilah yang saya ambil dalam topik pembahasan hari ini itu adalah tradisi merantau atau keinginan merantau. Juga tidak kalah banyak dalam karya-karya di sastra Minangkabau. Konsep mengenai rantau atau mitos merantau yang sudah dikenal oleh banyak masyarakat luas, seringkali di masyarakat Minangkabau itu hampir ada di mana-mana. Bahkan rumah makan Padang juga ada di Sulteng nggak Pak Agustan? Nah, jadi kayak rumah makan Padang itu banyak di mana-mana, maka kesannya memang merantau banyak dikaitkan ke orang Minang seperti itu. Meskipun beberapa dari budaya lain juga sudah banyak yang merantau ke beberapa daerah lain. Nah, tradisi merantau dalam budaya Minang ini adalah fenomena sosial yang sudah telah mengakar sejak berabad-abad lalu. Nah, secara historis, merantau itu menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Minangkabau. Karena ada filosofi yang seperti ini. Karantau madang di hulu, babuah babungo balun. Marantau bujang dahulu, di rumah baguno balun. Jadi ibaratnya seperti pohon Krakatau di hulu, ini diterjemahannya ya, seperti pohon Krakatau di hulu, berbuah berbunga belum, merantau bujang dahulu, di rumah berguna belum. Karena laki-laki yang sudah dewasa itu dahulu ya, yang dahulu ya masih benar adat itu tidak lagi tidur, tidak punya kamar gitu ya di rumah gadang itu. Mereka tidurnya di musola gitu. Jadi yang berabad-abad lalu fenomenanya laki-laki selalu harus pergi gitu ya, harus pergi untuk apa namanya, untuk pergi ke tempat lain yang dulu tuh daerah rantau yang akhirnya berkembang ke makna-makna yang lainnya nanti akan kita lihat. Nah, kemudian Bapak Ibu salah satu karya sastrawan yang saya pikir juga menarik untuk ditelusuri adalah Guste F. Sakai. Guste F. Sakai ini penulis yang karya-karyanya sangat kuat dengan metafora, kemampuan menggunakan bahasa yang instabil, artinya makna yang disampaikan itu bisa kita bongkar dengan berbagai makna. Di situ menunjukkan asumsi saya itu bentuk negosiasi yang dilakukan Guste F mempertahankan atau menunjukkan perubahan karena pengaruh budaya lain. Dan menariknya Guste F itu menulis cerpen bahkan yang judul antologi cerpennya adalah Perantau itu, dan beliau Guste F ini bukanlah seorang perantau gitu ya. Beliau tetap tinggal di Minangkabau. Nah, kemudian merantau sebagai sebuah teks, saya asumsikan tentu memiliki kemungkinan juga yang tidak stabil seperti makna Minangkabau yang juga bisa berkembang seperti makna adat, makna budaya yang sifatnya menjadi tidak stabil. Nah, merantau pun hadir dalam karya Guste F sebagai sesuatu yang hadir dalam sistem sosial sehingga makna itu tidak tunggal. Permainan bahasa tentu akan menghadirkan anomali-anomali dalam karya-karya Guste F. Sakai yang pada kesempatan kali ini kita akan coba lihat dalam pendekatan poststruktural. Ya, jadi tujuannya singkat saja. Sebenarnya saya ngambil satu bagian saja, ingin melihat mendeskripsikan anomali makna merantau dalam karya-karya Guste F. Sakai dengan pendekatan poststruktural. Ini saya buat PPT ini sangat struktur ternyata ya. Oh, maaf, baru belajar pertama Bu Endah, Bapak Ibu yang lain. Ya, konsep teori yang dipakai itu sederhananya sih ada poststruktural, sebuah konsep yang melihat makna dan struktur sebagai hal yang bersifat dinamis atau selalu dapat dinegosiasikan. Lalu di sini yang menjadi sudut perhatian nanti konsep permainan bahasa seperti apa. Permainan bahasa di sini adalah proses membaca dalam menemukan makna pada sebuah teks. Pengertian lainnya di sini pada intinya permainan bahasa pada hakikatnya tidak pernah bisa menutup tangan terhadap makna yang muncul dari fakta bahwa bahasa adalah proses temporal. Yang dahulu diartikan hanya perpindahan satu tempat, sekarang maknanya bisa berkembang. Nah, bagian struktural apa yang saya pakai dalam konsep ini adalah konsep dekonstruksi Derrida yang menerapkan konsep mengawali pada hal yang tidak terpikirkan sehingga menolak pandangan tentang kepastian makna bahasa. Sederhananya dalam konsep ini khusus yang digunakan menjadi objek material itu ada 3 cerpen dalam karya Guste F, yaitu ada cerpen Perantau, judul Ketam Batu dan Kaki yang Terhormat. Nanti ini tahapan teksnya biasa ya Bapak Ibu, ada data tekstual melalui teknik simak catat, lalu memperoleh pembacaan atas teks-teks eksternal di luar teks sastra juga digunakan.
Analisis data melihat hierarki oposisional dalam teks, lalu oposisi itu dibalik dengan menggunakan adanya saling ketergantungan atau tidak, lalu memperkenalkan sebuah gagasan baru yang bisa yang ternyata tidak bisa dimasuk ke dalam kategori oposisional yang lama. Baik, saya akan mulai membahas ini dari sebuah kajian literatur lain. Ternyata perkembangan rantau itu sudah terjadi sejak tahun 1990, Bapak Ibu semua. Jadi rantau itu pada sebelum tahun 1990, pola rantau masih dalam wilayah atau antar kota yang tadi saya sebut. Pada kota yang sama, penduduk yang merantau masih menunjukkan adat dan kebiasaan kelompok masing-masing, belum menjadi sebuah kota yang padu. Nah, itu dulu pola rantau seperti itu. Nah, berkembang di tahun Oh, ini harusnya 1900 sih Bapak Ibu. Mohon maaf saya salah ngetik. Nanti tahun 1900 sampai 1930 merantau keluar Sumatera Barat. Jadi tidak lagi di lingkup Sumatera Barat, sudah keluar dari Sumatera Barat karena penolakan terhadap kerja paksa dan paksa kopi dan hasil alam lainnya yang membuat kehidupan mereka berat di kampung, terlalu susah sehingga akhirnya pindah dari Sumatera Barat tersebut. Nah, 1930 ke sampai 1940 pola merantau dipengaruhi oleh faktor lain. Ini ada non-ekonomi, yang itu pendidikan, perkembangan politik, lalu kasus sastra Indonesia juga yang banyak menghadirkan tokoh-tokoh penting Minangkabau di Pulau Jawa. Jadi seperti Hamka akhirnya ayatnya di Jawa dan beberapa sastrawan Minangkabau lainnya, ini polanya sudah terjadi di tahun 1930 sampai 1940-an. 1940 sampai 1950-an, gerakan merantau praktis terhenti pada masa ini karena saat Perang Dunia Kedua dan perjuangan kemerdekaan. Kan tapi masih ada terjadi gerakan merantau ke arah timur, jadi ke Riau, Jambi, Singapura, dan Malaya. Nah, kemudian 1950 sampai 1970 pada masa setelah kemerdekaan banyak pemimpin yang pindah ke Jakarta ya dan sebagian besar ke Jogja untuk menempuh pendidikan serta ke kota besar lainnya. Akan tetapi berangsur-angsur kondisi di Sumatera Barat membaik, harus merantau sempat terhenti karena ada kejenuhan karena tidak seperti apa yang diharapkan sebelumnya. Jadi terlihat di sini bahwa gerakan makna merantau itu sudah cukup lama yang kalau dianggap konsep yang mitos yang masih berlaku di masyarakat kan hanya perpindahan seperti itu. Nah, untuk melihat pergeseran atau anomali tersebut dapat kita lihat dari makna ideal merantau itu pada Tambo atau yang dalam adat Minangkabau seperti yang saya sebutkan dalam latar belakang tadi. Ada sebuah filosofi yang menjadi makna ideal yang menjadi dasar dulu ya terbentuknya dalam adat Minangkabau. Nah, kutipan pantun atau filosofi adat yang karantau madang dahulu babungo buah balun, marantau bujang dahulu di kampung peguna balun. Ini kutipan tersebut merupakan pesan dari nenek moyang Minangkabau yang mengajarkan para pemuda untuk merantau itu sejak muda. Jadi memang pemuda-pemuda laki-laki, makanya yang cenderung merantau itu kan laki-laki ya. Seperti saya itu sudah pergeseran Bu Endah, Bapak Ibu semua. Saya kan perempuan Minang yang merantau ke Jogja gitu ya. Yang sudah mengalami proses perkembangan makna karena saya berpikir yang merantau dulu tuh ayah saya, papa saya, kami besar di rantau, balik lagi ke Padang dan ternyata saya yang mengikuti jejak beliau yang ingin merantau di negeri orang. Dan ini saya memilih Jogja kebetulan. Nah, kutipan pantun itu baik untuk mencari pekerjaan, ilmu, ataupun pengalaman serta penghidupan lain karena dahulu kala itu banyak hal yang belum belum tahu mungkin untuk melakukan apa karena di kampungnya belum berguna, lebih baik pergi merantau seperti itu. Nah, merantau sebagai di dalam karya Guste F. Sakai kita melihat terjadi perubahan maknanya gitu ya. Muncul makna baru yaitu tidak lagi perpindahan fisik saja, tapi juga ada maknanya sebagai keterbukaan pemikiran. Jadi di situ terlihat beberapa hal bahwa Guste F. mempertanyakan mengapa merantau harus pergi dari kampung halaman. Dalam cerpen Perantau nanti yang mungkin ada saya cuplikan karena kalau mau menampilkan semua terlalu banyak datanya saya pikir ketika menyusun PPT ini. Jadi salah satu hal di dalam cerpen Perantau itu adalah cerpen yang menunjukkan penolakan negosiasi Gusti F. Sakai. Dua cerpen sebelumnya dia masih mempertahankan makna ideal. Di cerpen yang Perantau ini terjadi mempertanyakan mengapa merantau harus pergi dari kampung halaman. Lalu ada tokoh tua namanya Mak Itam di situ. Itu sampai usia 70 yang di situ kenapa dahulu kan filosofinya begini tapi dicerita Mak Itam tidak pernah keluar sama sekali keluar dari kampung halamannya dan
tetap hidup bertahan dengan berbagai penolakan di masyarakat, kenapa tidak merantau, merantaulah gitu. Permintaan itu menjadi tekanan oleh si tokoh di sini. Nah, pemuda ini masa tertekan dan tidak nyaman. Adanya peristiwa merantau yang lalu terjadi hal yang menarik Bapak Ibu di dalam cerpen ini. Ada peristiwa merantau yang dialami pemuda yang itu hanya ilusi. Karena ternyata pemikirannya lah yang merantau dan dia hanya masih berada di Minangkabau, masih di daerah kampungnya sendiri. Nah, kira-kira itu cuplikannya seperti ini, salah satu bagiannya. Nah, Mak Itam itu salah satu yang tadi, Mak Itam menyentuh kepalanya, kepala pemuda tadi, lalu menekan dengan telunjuk, jangan berpikir terlalu jauh anak, masa depan itu hanya soal waktu, dan ia akan datang sendiri. Apakah ketika ia datang kau masih ada atau tidak, itulah soal sebenarnya. Ya, masih ada atau tidak, bukan merantau atau tidak merantau. Tapi bagi orang-orang kampungnya yang disebut adalah tentulah ya tidak seperti adanya Mak Itam yang sampai usia hampir 70 tak kemana-mana, hidup sendiri, lemah digasak batuk, dan sejak muda konon hanya berteman dengan bocah-bocah yang suka mampir ke gubuk reotnya karena lokasi gubuknya memang tak jauh dari kaki Tanjung berlepakan tanah liat itu. Dan tentulah tak mungkin pula kalimat Mak Itam ia gunakan sebagai alasan. Ini si pemuda itu tiap hari ditanya ibunya, merantaulah nak, merantau, merantaulah nak, itu berulang berkali-kali. Maka kalimat ibunya itu hanya terdengar terus, bahkan bukan hanya kalimat ibunya, tapi juga orang kampungnya sampai ia tak tahan. Nah, setelah inilah alur cerita itu akhirnya ada ilusi si pemuda ini merantau. Ketika dirantau dia tidak tahan rindu, lalu ada burung yang mengajak dia pulang. Nah, akhir cerita ternyata itu dia belum kemana-mana. Dia jadi hanya pikirannya lah yang merantau. Nah, ketika kita lihat tadi kondisi tadi, kalau anak pergi dalam makna ideal di Minangkabau, selain filosofi tadi ada makna kedua, ada pernyataan kalau anak pergi merantau, induk induk cari, saudara cari, induk semang cari dahulu. Artinya, ketika seorang anak pergi merantau, orang tua dicari, saudara dicari, akan tapi yang paling penting itu induk semang. Jadi konsep dari orang Minang itu tetap yang bagaimana kita bisa bertahan. Karena kalau udah punya induk semang berarti udah punya penghasilan ya, sudah punya pegangan itu. Jadi yang dicari itu ya kita penting cari saudara, kita harus punya teman, tapi kamu harus punya induk semang karena kamu harus punya bisa survive, bisa berhasil dalam hidupmu kayak gitu. Nah, itu makna ideal merantau tadi ada dua hal. Yang pertama dari filosofi, yang kedua dari pepatah seperti ini. Nah, dalam cerita cerpen Minangkabau tadi selain ditemukan merantau itu adalah keterbukaan pemikiran, merantau juga merupakan adalah sebuah sistem yang terjadi karena dampak sistem sosial. Apa dampak sosial ini dalam cerpen Ketam Hitam? Dampak sosial pemuda merantau itu saat tidak lagi memiliki ibu. Jadi tokoh di situ ada Fahmi tidak lagi memiliki ibu karena di Minangkabau kalau sudah tidak punya ibu kan tidak dianggap seringnya karena sudah tidak punya lagi saudara perempuan, tidak ada tempat pulang seperti itu sehingga dia akhirnya tetap milih hidup di rantau dan tidak pulang kembali. Kemudian dalam cerpen Kaki yang Terhormat, kaki itu menentukan hidup seseorang. Ajaran dari nenek yang menunjukkan merantau yang terhormat karena kaki yang terhormat. Jadi bagaimana dia melangkahkan, memilih kaki, dan dia menjalankan hidupnya di kampungnya tempat dia merantau, itu adalah pilihan dia sebagai sebuah hal yang menjadi pilihan dalam hidupnya untuk dapat mendapatkan yang terbaik. Dan jika jalannya baik, itu akan menunjukkan juga kebaikan dan posisinya terbaik di hidupnya di rantau seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu ada yang dapat kita lihat. Nah, jadi saya mencoba merumuskan dalam temuan ini nuansa makna merantau dari 3 cerpen tadi, kemudian dari perjalanan makna rantau, dapat kami identifikasi itu bahwa rantau makna yang pertama itu adalah dimulai dari tempat atau wilayah terluar dari Minangkabau. Kemudian berkembang, rantau itu adalah perpindahan fisik dari daerah asal ke daerah rantau tujuan dengan maksud tertentu. Ini dari berbagai buku hasil penelitian. Nah, kemudian di tahun 2020 sampai sekarang, saya menemukan makna rantau lagi di dalam hasil penelitian lain, perantau dalam perkembangan teknologi. Jadi ketika kita bertemu di media sosial, kita kemana gitu ya, jadi bermedia sosial dan sebagainya, ternyata itu juga bagian dari
merantau dalam perkembangan teknologi karena jadi kita tidak perlu harus suatu tempat tapi kita bisa ini mungkin dari sesi virtual ini juga adalah bagian dari merantau ya kita bisa bertemu beberapa tempat ke suatu tempat yang mengadakan acara kita bisa melihat. Nah dalam Guste F Sakai merantau tidak lagi hanya perpindahan fisik, tidak hanya perpindahan yang dilihat dari ada media teknologi, tapi merantau adalah sebuah kemampuan dan kemauan diri untuk membuka pikiran dan belajar dari kasanah dunia. Jadi kita tidak mesti harus berpindah fisik, tapi kalau kita belajar, kita melihat berbagai dunia, perkembangan yang ada di dunia dan pemikiran kita bisa memberikan kontribusi dan kita bisa terjadi perubahan di sana, maka sudah terjadi proses merantau. Sedikit lagi Bu Enda dan Bapak Ibu semua. Jadi apa saja anomali yang ditemukan tadi saya coba konklusikan dari gambaran tradisi merantau pada karya-karya Guste F. Sakai. Pertama, kita tetap mendapat melihat Guste F. sekali lagi tidak menolak makna ideal. Guste F. tetap terhegemoni dengan tradisi merantau, terlihat dalam cerpen kaki yang terhormat. Lalu pada cerpen perantau, Guste F. menemukan nuansa terhadap merantau. Merantau merupakan bagian dari proses pendewasaan yang dapat diperoleh dengan proses keterbukaan terhadap hal-hal baru di luar. Ketidakkonsistenan narasi pada cerpen perantau itu menunjukkan adanya dihadirkanlah penolakan merantau sebagai perpindahan fisik dengan narasi yang menggambarkan tokoh telah dirantau dan kembali pulang karena tanpa disadari setelah merantau pun dia tetap menjadi kecil. Yang ketiga, tradisi merantau yang dihadirkan Guste F. Sakai mencoba menghadirkan efek dari merantau. Minangkabau saat ini menjadi sebuah negari yang banyak kehilangan generasi muda yang produktif dan memiliki ambisi serta kemauan yang kuat. Nah, saya pikir ini salah satu hal yang saya pikir perlu dibongkar karena keresahan Guste F dengan konsep merantau yang harus pindah, akhirnya ya karena yang bisa merantau pasti adalah sari-sari yang hebat-hebat seperti itu, orang-orang Minang yang punya kekuatan dan orang Minang kehilangan itu gitu. Jadi keresahan itulah yang saya rasakan dalam karyanya. Selain menawarkan makna baru, ternyata aporia makna merantau dalam Guste F juga menunjukkan keresahannya agar tradisi merantau dengan makna perpindahan fisik tidak melulu menjadi keharusan. Jadi tidak lagi menjadi mitos yang selama ini merantaulah nak. Setiap laki-laki dewasa yang sudah mulai dewasa pergilah merantau nak. Harapannya tidak hanya begitu, bukan harus gitu ya, tapi suatu hal yang bisa sebenarnya tanpa harus pergi dari Minangkabau pun mereka tetap bisa merantau karena mereka bisa belajar dari berbagai hal. Berdasarkan gambaran tradisi tadi, dapat dinyatakan bahwa tradisi merantau yang dihadirkan Gusti F mencoba menghadirkan efek dari merantau. Minangkabau saat ini menjadi sebuah negara yang banyak kehilangan generasi muda yang produktif dan memiliki ambisi serta kemauan yang kuat. Selain itu, menawarkan makna baru ternyata aporia makna merantau dalam karya Gusti F juga menunjukkan keresahannya agar lagi tidak melulu menjadi keharusan bagi laki di Minangkabau. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, ternyata ada sebuah pantun penutup. Buah mangga masaklah 5, ambil satu untuk orang terkasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yosi. Ini para perantau ini jadi tercubit nih. Kayaknya kita semua perantau ini untuk mencari pengalaman baru memang. Baik Bu Yosi, terima kasih banyak. Bapak Ibu yang ingin bertanya pada Pak Agus dan Bu Yosi silakan ketik di sana supaya kami bisa menabung dan nanti akan Pak Agus dan Bu Yosi. Baik Bu Yosi, saya persilakan istirahat dulu. Sekarang saya ke Pak Ahmad Bahtiar. Pak Ahmad Bahtiar, silakan berbagi dengan kami berhasil dalam karya sastra yang seperti apa. Ini bisa menjadi ide baru bagi teman-teman, saya juga peneliti karena selalu ada yang bisa digali dalam kajian kesejahteraan. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih Bu Indah. Terdengar suara saya Ibu? Terdengar. Salindianya sudah bisa terlihat. Sudah. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Umum Prof. Novi, Ibu Sekretaris, Bu Yeni, serta moderator, Bu Endah, serta narasumber hari ini, Bu Yosi dan Pak Agustan, serta pengurus SISKI yang lainnya. Di sini juga saya lihat ada beberapa
kolega, ada teman, ada banyak. Terima kasih. Makanya Hizki ini bisa mengumpulkan kembali ini teman-teman dan lainnya. Serta hadirin peserta tutur tukar tutur sastra 13 ini yang saya banggakan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini akan menyampaikan salah satu, sama tadi seperti halnya Bu Yosi, ini bagian dari disertasi saya, selesai 2003, dan ini juga kebetulan saya sudah publikasikan ke salah satu penerbit di. Suaranya hilang ya? Ya, bentar. Siap. Oke. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, materi hari ini terkait haji ya, berhaji dalam sastra Indonesia. Ini sebenarnya bagian dari disertasi saya yang selesai di 2023 kemarin ya, dan alhamdulillah ada beberapa bagian artikel yang sudah dipublikasinya, baik di jurnal Sinta, juga beberapa jurnal Scopus, dan juga proceeding yang internasional. Uh, Materi hari ini sudah saya publikasikan ya di salah satu jurnal Scopus Kementerian Agama PTKIN, yaitu Jurnal of Indonesia Islam. Ini Q2. Sebenarnya pernah Q1, tapi mungkin ada beberapa hal terakhir ini harus ke Q2. Uh, uh, Sebenarnya artikel ini sebenarnya bagian dari beberapa artikel yang sudah saya publikasikan dari disertasi saya yang terkait sastra-sastra Islami. Ini bukan dari rumusan masalah atau variabel yang memang ditanyakan, tapi ini hanya salah satu data saja. Nah, makanya dari data-data yang saya data-data yang saya ambil sebagai tulisan ini mungkin tidak porsinya tidak sama itu ya. Jadi ada yang hanya sedikit, ada yang banyak, ada yang sangat banyak, dan hanya sebenarnya mengulas sedikit saja gitu ya. Nah, tapi dari data-data ini sayang kalau dilepaskan, kalau dibiarkan saja. Nah, makanya saya kembali susun untuk menjadi satu buah tulisan artikel yang terkait tentang haji ya. Nah, karena sumber data dalam penelitian saya itu terkait sastra sebelum kemerdekaan, nah maka data-data yang haji pun memang waktunya adalah sebelum kemerdekaan, atau misalnya di sini dengan masa kolonial. Bapak Ibu yang kami hormati, artikel sastra ini sebenarnya bisa juga masuk ke dalam jurnal-jurnal di PTKI ya, karena ada beberapa jurnal yang fokus skupnya itu sebenarnya bisa masuk bidang-bidang humaniora itu ya. Terutama jurnal-jurnal yang Islamic Study ya, menurut saya itu ada beberapa yang bisa kita coba untuk submit ke jurnal tersebut ya. Nah, mengapa saya pilih jurnal yang diterbitkan di jurnal UIN Sunan Ampel ini? Karena saya lihat ada beberapa juga di jurnal itu yang salah satu datanya adalah novel ya. Salah satunya ini ya. Makanya saya mencoba ke submit ke Journal of Islamic Indonesia Islamic ini, karena ternyata ada juga tulisan-tulisan artikel yang memang menggunakan korpusnya datanya sastra itu ya. Ada novel, ada cerpen, dan ada beberapa literatur lainnya ya. Jadi mengapa saya memilih jurnal ini, karena ternyata sebelumnya ada gitu ya. Nah, makanya saya berkeyakinan bisa juga artikel saya terkait sastra, data sastra itu bisa masuk ke
jurnal ini itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk mencari jurnal Scopus mungkin tidak harus mencari di luar ya, karena ternyata di Indonesia atau di jurnal PTKI itu bisa juga itu ya, menurut saya menjadi salah satu pilihan ya. Di Januari saja itu ada 5 jurnal yang ini yang Scopus tuh ya. Dari sekarang itu sudah 37 dan beberapanya kuartilnya bagus itu ya, Q1, Q2 itu ya. Jadi menurut saya ini bisa jadi alternatif tuh ya, alternatif Bapak Ibu yang punya penelitian, yang punya peminatan terhadap humaniora ya, bahasa dan sastra khususnya. Eh, ada empat jurnal Scopus di tempat kami, UIN Syarif Hidayatullah ya. Nah, yang paling tua ini Studia Islamika yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Islam. Nah, ternyata saya cek beberapanya, oh ternyata ada juga jurnal sastranya itu ya, artikel-artikel sastranya itu ya. Di sini misalnya ada terkait tulisan tentang salah satu komunitas penyair yang dari Tasik ya, Pak Aceh Janur gitu ya. Nah, itu bisa muncul juga ya. Kemudian saya melihat banyak tulisan tentang ulama Sunda, Hasan Mustafa itu ya. Nah, ini di jurnal Sudah Islamika yang memang salah satu jurnal yang tidak hanya senior di UIN kami, itu juga senior di PTKI itu ya. Jadi beberapa jurnal yang sekarang Scopus di PTKI ini belajar di jurnal Sudah Islamika itu ya. Jadi ini bisa memungkinkan. Tidak hanya ini ya, tadi saya bilang ada tentang Hasan Mustafa, ada tentang puisi-puisi tasawuf dan lain-lain. Nah, jadi ini memungkinkan kita untuk bisa submit ke sini. Nah, selain studi Islamika, ada juga jurnal yang fokus ini malah Q1 itu ya. Jurnal ini sebenarnya jurnal syariah dan ilmu hukum gitu ya. Nah, tapi ternyata kolega saya Pak Makyun nih dosen PBSI juga, tapi dia bidang linguistik itu bisa masuk juga itu ya. Malahan tidak hanya ini ya tentang identitas dan ini ya kesalehan terkait apa fatwa, tapi juga pernah menulis tentang ini ya. Jadi dia orang linguistik, nah bisa juga kekajian hukum Islam gitu ya. Nah, kemudian kolega saya juga ini membahas tentang bagaimana aturan-aturan ini apa aturan usia usia pernikahan dalam undang-undang pernikahan ya dengan kajian linguistik gitu ya. Nah, artinya Bapak Ibu yang bidangnya linguistik kemudian bisa juga ke bidang ini ya, masuk ke jurnal-jurnal hukum ini gitu ya. Malahan kalau Bapak Ibu perhatikan di nomor terakhir ini sepertinya ada bidang yang bisa kita ini ya kita coba itu ya. Misalnya ini terkait bagaimana budaya dan poligami di Madura itu ya. Kemudian terkait misalnya penghulu UTN Polres ini polisi hutanan di Aceh itu ya. Nah, jadi ternyata aspek-aspek budaya humanirnya menurut saya bisa juga itu ya, baik ke jurnal yang memang fokusnya studi Islam, Islamic Study maupun yang hukum Islam atau ilmu syariahnya itu ya. Nah, ini sekedar sharing saja terkait alternatif-alternatif jurnal ya atau media publikasi Bapak Ibu ya. Jadi walaupun kita bidangnya humaniora, bahasa, sastra dan kearifan lokal yang lain, ternyata bisa submit juga dan bisa, tidak hanya uh, uh, submit, tapi juga bisa diterima itu ya. Ya baik, sekarang kita terkait apa yang akan saya sampaikan tentang berhaji dalam sastra Indonesia ya. Tapi karena datanya adalah novel-novel sebelum kemerdekaan, nah makanya untuk tulisan ini saya fokus pada masa kolonial gitu ya. Nah, mengapa haji itu penting? Karena mungkin salah satu ibadah yang paling ini ya paling dianggap semuanya penting gitu ya. Paling penting, paling dibicarakan, kemudian paling ditulis yaitu haji itu ya. Dan ternyata haji itu perkenalan haji di umat Islam di Indonesia itu tidak hanya sekarang gitu ya. Sekarang kan makin semakin banyak ya hingga ada kuota. Nah, tapi
di masa-masa silam, tidak hanya masa kolonial dan sebelumnya itu sudah banyak orang-orang yang berhaji itu ya. Nah, malahan haji itu peranannya tidak hanya masalah spiritual, tapi juga ada status sosial, gitu ya. Kemudian ada juga masalah legitimasi, itu ya. Makanya banyak juga raja-raja Jawa, ya, sultan-sultan Jawa itu yang meminta ini ya legitimasinya ke ini ya ke Mekah itu ya. Nah, makanya kita bisa menemukan misalnya di Banten itu ada Sultan Haji itu ya, dan mungkin ada di beberapa tempat yang memang sultan atau pemimpin itu yang juga memakai nama Haji itu ya. Sultan Haji itu anaknya salah satu penguasa di Banten ya, kemudian minta sana dan kemudian mendapat legitimasi hingga menjadi Sultan Haji itu ya. Nah, selain spiritual, sosial, legitimasi juga fungsinya sebagai tempat belajar itu ya, karena pusat Islam di Mekah. Nah, makanya banyak orang-orang Islam itu memang yang sengaja untuk belajar itu ya, untuk belajar Islam, karena di sana itu menjadi pusat tempat ilmu, di mana juga tidak hanya yang orang-orang Mekahnya sendiri ya, tapi orang-orang Islam juga seperti Imam Nawawi dan lain itu memang mengajar agama di sana itu ya. Eh, dengan banyaknya orang Islam yang ke sana itu malahan sebelum 1920 ke belakang itu bahasa Melayu itu menjadi bahasa kedua di Mekah itu ya. Nah, kemudian selain peran yang penting juga semangat berhaji umat Islam tuh ya. Jadi ternyata semangat orang Islam untuk berhaji ke Mekah itu antusiasnya tidak hanya sekarang, tapi termasuk masa-masa kolonial ya, masa-masa sebelum kemerdekaan. Walaupun ketika masa kolonial itu sempat ada pembatasan haji, tapi antusias orang Islam untuk berhaji itu tetap banyak gitu ya. Malahan dengan beberapa siasat di sini bisa juga terlihat dalam novelnya ya. Jadi mereka itu misalnya perjalanan haji tidak dari Jakarta atau dari Cirebon atau Banten, tapi mereka lewat Singapura itu ya. Karena untuk itu mensiasati supaya tidak terdata oleh pemerintah kolonial gitu ya. Pemerintah kolonial ini sempat mulai ordonansinya, mulai itunya juga membuat aturan-aturan bagaimana membatasi haji gitu ya. Hingga kita mengenal istilah haji itu kan sebenarnya masa kolonial ketika pemerintah kolonial membatasi haji itu ya. Nah, jadi semangat orang Islam untuk berhaji itu selalu tinggi itu ya, tidak hanya sekarang tapi masa kolonial, masa-masa sebelum kolonial. Nah, kemudian terkait penelitian ini juga karena ternyata banyak ditulis ya. Jadi banyak sumber-sumber berhaji yang menjadi bahan tulisan. Nah, salah satunya misalnya terkait masa berhaji orang masa kolonial itu ditulis oleh dua orang ya, Prof. Majid ya, ini guru besar UIN. Kemudian ada juga buku tentang berhaji masa kolonial yang ditulis oleh Abdurrahman. Ini yang terbarunya itu ya. Nah, buku-buku ini membahas haji masa kolonial terkait bagaimana perjalanan hajinya ya, terutama bagaimana travel hajinya. Sumber-sumbernya mereka berasal dari catatan-catatan, manuskrip-manuskrip dan lain-lain. Nah, kemudian yang paling lengkap, yang paling banyak ya itu kisah perjalanan haji orang Indonesia yang ditulis yang dikumpulkan ya Henry Hammerloa, yang dimana dia mengumpulkan haji berbagai profesi gitu ya, tidak hanya para kepala penguasa itu ya, tapi juga seniman, kemudian penulis dan lain-lain. Nah, ini yang paling lengkap. Nah, kemudian juga ditulis haji dalam puisi ya, puisi Sunda. Kemudian ini sempat diulas di salah satu jurnal di Studi Islamika dan Al-Jamiah kalau tidak salah. Nah, kemudian yang tulisan yang terkait haji yang oh ya, sebelum ini juga banyak catatan haji yang ditulis orang dari berbagai etnis tuh ya. Nah, hingga ada misalnya orang Banjar naik haji, orang Madura naik haji ya, orang Jawa naik haji dan orang Batak naik haji. Nah, tapi ini sebenarnya
masa kolonial, tapi sekedar menginfokan bahwa ada buku-buku menarik terkait haji dengan latar etnis yang berbeda. Nah, kemudian kalau kita menulis di jurnal yang bukan jurnal humaniora itu ya, atau jurnal sastra atau linguistik, ada ini ya, ada semacam bagian yang harus menjelaskan mengapa novel ya, mengapa atau korpus-korpus atau data yang dari humaniora itu bisa menjadi penting gitu ya. Artinya setara dengan bidang-bidang lain ya. Nah, ini biasanya saya tulis kalau saya menulis di jurnal-jurnal yang bukan humaniora itu ya. Menulis di jurnal-jurnal ya, terutama jurnal PTKI yang sebenarnya itu jurnal Islamic Study atau jurnal hukum-hukum Islam gitu ya. Jadi saya harus menjelaskan mengapa sih sama antara sastra dengan media misalnya ya, media sosial, mengapa sastra itu sama dengan misalnya data-data yang lain tuh ya. Nah, itu harus ditulis, harus dijelaskan tuh ya. Nah, yang pertama bahwa menurut Yu ya dalam Kutub Wijaya itu bahwa kelebihan sastra itu bisa melihat persoalan-persoalan sosial ya yang di bidang lain tapi dalam individu itu ya. Artinya lebih mendalami itu ya, lebih dalam, lebih ke sifatnya tokoh-tokohnya gitu ya. Nah, begitupun menurut Semi ya bahwa data-data atau dokumen dari sastra itu bisa menyusup ke permukaan ya, bisa menggambarkan masyarakat dan merupakan pantulan dari pengarang sendiri. Nah, ini yang menurut saya hal-hal yang bisa menjelaskan mengapa novel ya, mengapa karya sastra atau genre lainnya bisa disejarkan dengan bentuk lain ya untuk menjadi salah satu objek atau data-data yang akan diambil untuk dalam sastra. Nah, adapun yang menjadi sumber data dalam tulisan ini ya dalam artikel ini pertama ini semua novel sebelum kemerdekaan ya, dua novel ini berasal dari sastra Melayu itu ya, sastra Melayu, Melayu Tionghoa ya, dua novel lagi dari novel-novel yang diterbitkan oleh Balai Pustaka ya. Nah, pilihan novel ini ya tadi ya bahwa tidak fokus pada sebenarnya saya tidak fokuskan pada haji ini gitu ya. Karena kebetulan disertasi saya juga terkait dengan sejarah sastra ya. Saya ingin melihat bagaimana perkembangan sejarah sastra Indonesia yang tidak dimulai dari Balai Pustaka, tapi juga dari sastra-sastra Melayu Tionghoa itu ya. Dan dua novel ini menurut saya representatif dari Dasima, kayak Siti Maria, kemudian kalau Percobaan Setia dan ini ada novel-novel terbitan Balai Pustaka itu ya. Jadi ini sebenarnya tidak fokus pada hajinya itu ya, tapi ini kebetulan salah satu novel-novel yang jadi bagian dari distrik saya hingga oh ternyata ada data juga walaupun tidak beragam ya, maksudnya ada yang banyak gitu ya. Kalau Percobaan Setia itu kan memang banyak gitu ya, apalagi di bawah lindungan Ka'bah itu ya. Tapi kan sebenarnya ceritanya Ida Sima dan Hikayat Sima itu tidak ke hajinya itu ya. Di situ hanya sedikit saja. Nah, tapi dari yang sedikit itu saya kumpulkan hingga menjadi sebuah artikel gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kok novel-novelnya ini itu ya, itu karena emang ini novelnya untuk tujuan yang lain. Tapi ternyata ada data haji, ya saya ambil aja itu ya. Jadi sayang kalau misalnya oh ternyata ada data ini ya. Seperti halnya artikel saya yang hasil dari disertasi yang terbit di 2004 itu kan tentang budaya budaya Minangnya ya. Nah, jadi mungkin Bu Yosi bisa melihat. Jadi ada tulisan saya juga terkait budaya Minang yang sebenarnya ya bukan fokus dari disertasi saya, itu hanya ada data saja. Jadi ada data yang sedikit ya saya olah lagi jadi tulisan tuh ya. Jadi beberapa artikel yang saya cuplik saya ambil dari Desra itu sebenarnya bukan dari Rum Salah atau dari
variabel utamanya ada sedikit data, kita kumpulkan dan kita jadikan sebuah artikel gitu ya. Nah ini, jadi ada 4 objek novel yang dari tulisan ini ya. Nah kemudian pembahas ini terkait alasan berhaji, kemudian bagaimana perjalanan hajinya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, dan kemudian bagaimana pasca hajinya atau setelah berhajinya itu ya. Nah pertama alasan berhaji itu ya, tadi di awal sudah disebutkan bahwa orang Islam berhaji itu tidak hanya masalah spiritual, tidak hanya masalah keagamaan, tapi juga ada aspek sosial, ada aspek budaya dan lain-lain. Nah, ya alasan untuk berhaji ini ternyata beragam ya. Ternyata ada misalnya salah satu alasan berhaji itu untuk menghapus dosa itu ya. Nah, misalnya salah satu bujukan Samiun kepada Nyai Dasima itu adalah akan mengajaknya untuk berhaji itu ya. Karena dalam pandangan dalam bujukan-bujukannya Samiun itu Nyai Dasima itu sudah tinggal dengan tuannya ya, dan itu menurut Samiun ya itu sebuah dosa yang besar itu ya. Nah karena itu bagaimana menghapus dosa yang besar itu adalah dengan berhaji gitu ya. Nah jadi itu bujukan Samiun kepada Nyai Dasima ya, dan walaupun di akhirnya Nyai Dasima dibunuh oleh suruhan Samiun hingga ya tidak ikut berhaji gitu ya. Nah kemudian Samiun sendiri ketika dia meminta nasihat pada salah satu tokoh agama di situ Haji Saliun ya, bagaimana menghapus dosa ya, karena dia sudah membunuh Nyai Dasima itu ya lewat orangnya. Nah bagaimana bisa menghapus dosa? Nah ya menurut Haji Saleh itu ya udah ke Mekah saja itu ya, naik haji itu ya, karena dengan ke Mekah itu dosa-dosa itu kan terhapus ya. Dan memang ada pernyataan bahwa berhaji itu menghapus dosa ya, banyak orang yang mengikutinya itu ya, termasuk kalau kita melihat misalnya pernyataan dari salah satu tulisan hajinya Raden, salah satu orang Menak Sunda ya, jadi dia itu juga untuk menghapus dosa-dosanya itu ya. Nah, mungkin di sini ada pemahaman agama yang kurang tepat ya, karena ya tidak seperti itu gitu ya. Karena haji yang bagaimana juga yang bisa menghapus dosa-dosa itu gitu ya. Nah, yang kedua untuk status sosial ya, kesepadanan, karena Samsudin itu walaupun sudah dianggap anak ya, dianggap anak oleh mertuanya, tapi dia belum dianggap sejajar itu ya, belum dianggap status itu ya, karena calon istrinya itu sudah berhaji lebih dulu ya. Jadi di situ namanya Haji Salwa kalau tidak salah ya. Jadi mereka itu uh, mertuanya itu ya dengan biayanya mencoba untuk menghajikan Samsudin tuh ya, karena biar statusnya sama itu ya. Karena dianggap kata mertuanya itu emas harus mendapat emas juga itu ya. Jadi ketika Samsudin belum berhaji ya mertuanya itu memberi biaya untuk berhaji itu ya. Nah, kemudian di bawah lindungan Ka'bah, di sini Hamid karena kecewaannya itu ya, tidak bisa menikahinya, akhirnya dia pergi ke Mekah dan di sana melaksanakan jalan sufinya hingga sampai dia meninggal itu ya. Nah, terakhir Joyo Pranoto ya dalam hikayatnya itu syariah mariah itu ya. Nah ini sebenarnya menurut dia ya sebagai umat Islam itu ya dia harus melaksanakan ibadah haji itu ya. Nah, kebetulan si Joyoprono itu setelah pensiun mendapat pesangon sebagai pabrik gula ya. Dia punya kelebihan uang dan akhirnya berhaji itu ya. Nah ini beberapa alasan tokoh-tokohnya ya. Pelaku-pelakunya untuk berhaji itu ya. Nah, kemudian perjalanan ini sebenarnya hanya diceritakan lebih lengkap dalam percobaan setia itu ya. Nah, tapi beberapa novel juga walaupun sedikit memberi informasi terkait bagaimana perjalanannya ya. Yang jelas umumnya zaman kolonial itu berhaji 3 bulan ya, karena perjalanan 1 bulan pergi,
kemudian pelaksanaan hajinya, kemudian pulangnya itu ya. Jadi 3 bulan itu ya. Dan itu lumayan lumayan lama itu ya. Nah, transportasi saat itu tentunya karena waktu itu hanya ada kapal laut ya. Walaupun sebenarnya sebelum-sebelumnya ada kapal layar itu ya, tapi ketika setting ya, latar di sini sudah ada kapal laut dan beberapa orang itu menggunakan kapal laut ya. Nah, yang jelas gambaran bagaimana perjalanan itu yaitu bukan sesuatu yang menyenangkan lah itu ya, karena selain penuh sesak gitu ya, tidak hanya orangnya, juga barang-barangnya gitu ya. Dan ini dialami oleh Samsudin tuh ya. Dan apalagi Samsudin itu ketika dia ke Pulau Pinang, Singapura, dia kehilangan uang. Nah, akibatnya di kapal itu dia menjual makanan tuh ya untuk mengganti uangnya hilang itu gitu ya. Nah, kemudian walaupun menggunakan kapal haji ada beberapa juga yang bisa diceritakan ya. Jadi kalau Samsudin itu transitnya di Pulau Penang, Singapura ya. Kalau keluarga Jofar itu langsung dari Jakarta, Betawi waktu itu ya. Nah, sedangkan Hamid karena dia bukan pemuda yang kaya, yang miskin, dia harus melakukan perjalanan dari berbagai kota itu ya. Jadi dia dari Medan, kemudian ke Singapura ya, kemudian ke beberapa tempat ke India dan itu perjalanannya gitu ya. Nah, kemudian perjalanan lainnya harus dilakukan adalah lewat darat ya, karena dari Mekah ke Madinah atau dari Riyadh tuh ya di daerah itunya, daerah pelabuhannya itu juga harus melakukan darat. Dan ini diceritakan bagaimana misalnya Samsudin yang tidak biasa naik onta harus bersusah-susah untuk melakukan perjalanan darat ya. Nah, ada hal yang penting ya dalam novel Cat Maria ya itu ada pertemuan antara Joyo Faranoto dengan Sondari ya. Sondari itu tokoh utama, tapi karena dia sudah berhaji dia mengganti nama menjadi Haji Mukti itu ya. Nah, ini perjalanannya. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya karena kadang mereka sampai di Mekah itu tidak bulan Zulhijjah, bulan haji. Nah, mereka menggunakan waktu-waktu sebelum musim haji itu biasanya dengan belajar itu ya. Nah, Samsudin awalnya dia ingin belajar bahasa Arab gitu ya. Karena menurut dia bahasa Arab itu bahasa yang penting buat umat Islam. Tapi untuk bisa memahami bahasa Arab perlu waktu yang lama ya. Nah, akhirnya dia belajar tentang mengkaji Quran dengan baik gitu ya. Karena dia sebenarnya udah belajar mengaji dari kecil tuh ya. Nah, karena agar memantapkan bacaan-bacanya dia belajar baca Quran di sana itu ya. Nah, kemudian kalau Hamid ya melaksanakan ibadah haji dengan tekun, dengan taat, tuh ya. Kemudian dia melaksanakan juga hidup seperti layaknya seperti Imam Ghazali gitu ya. Di sana ditulis seperti itu, gitu ya. Nah, adapun Joyo Pranoto tidak dalam ini dia tidak diceritakan bagaimana dia belajar di Mekah itu, tapi sebelum dia pergi haji ya di tempatnya di Jawa dia belajar agama Islam dengan Haji Ibrahim yang dari Banyumas tuh ya. Nah, maaf Pak Fatia, 2 menit lagi. oh iya ya saya cepat aja ya. Jadi ini pelaksana haji ini ininya urutannya ya di mana Hamid sejak wukuf sudah sakit ya. Hingga akhirnya di tawaf terakhir dia meninggal di bawah lindungan Ka'bah. Nah, kemudian setelah haji ya, jadi ini tradisi yang masih berlangsung ya. Jadi mereka setelah melaksanakan urutan haji, memakai gelar haji dan pakaian haji gitu ya. Misalnya Jawa Pranto menjadi Haji Abdurrahman, Wagina, Salmania, Saline gitu ya. Dan semuanya bergelar haji, dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Dan ini sebenarnya tradisi yang masih berlangsung sampai sekarang. Ini mungkin masyarakat Indonesia yang feodal, tapi kalau menurut Cak Nur sih itu nggak masalah karena perjalanan haji itu sesuatu yang sangat berat, apalagi waktu itu hingga gelar-gelar itu ya dianggap sebagai apresiasi saja itu ya. Baik itu simpulannya bahwa haji itu tidak hanya masalah spiritual, agama juga banyak aspek lainnya ya, bisa aspek sosial dan budaya.
Nah, ini penelitian selanjutnya ada 2 novel yang tadi sudah disebut oleh Bu Yosi ya. Ular keempat itu juga sebenarnya tentang haji gitu ya, haji setelah Indonesia kemerdekaan gitu ya. Kemudian Asmara di Atas Arab itu juga tentang haji ya. Dan jadi ini mungkin bisa dikaji apa dengan tema yaitu haji setelah kemerdekaan. Dan mungkin ada beberapa novel ya seperti misal atau karya sastra seperti Abdullah bin Abdul Qadir juga ada tulisan tentang berhajinya dan lain-lain. Jadi itu menurut saya bisa menjadi kajian selanjutnya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya Heri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahtiar. Eh, asik ini kita dapat dapat bocoran mana-mana jurnal yang bisa kita masuki dengan sedikit digoreng sana sini supaya supaya sesuai dengan jurnalnya. Baik Pak Bahtiar, teman-teman, teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, sekarang saatnya berdiskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya sengaja tidak membuka pertanyaan langsung karena waktunya pasti akan habis. Yang ada di kolom chat yang di Zoom itu yang akan dibahas supaya teman-teman yang sedang menyaksikan di YouTube dan YouTube berikut itu bisa tetap mengikuti. Baik, yang pertama saya ke Pak Agustan ini. Pak Agustan, minta tolong Ya, dijelaskan ini. Dari Bu siap. Anda Putri Prameswari. Nah, ini tentang bagaimana cara membuat penonton atau pembaca sadar bahwa yang dibaca atau yang ditonton itu adalah alih wahana. Sebenarnya kalau dari Pak Agustan, ketika alih wahana itu inginnya orang sadar untuk mengetahui bahwa ini adalah alih wahana atau justru yang ya sudah ikuti saja sesuai dengan gelombangnya. Itu seperti apa sih Pak Agustan? Silakan Pak Agustan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik ya. Memang secara teori kita belum menemukan cara yang paling tepat ya untuk mengatakan bahwa ini adalah ahli wahana gitu. Tetapi itu bisa disiasati dengan secara naratif ya, secara naratif. Misalnya dalam pertunjukan itu narator boleh menyampaikan bahwa pertunjukan ini adalah ahli wahana dari permainan tradisional. Itu bagi yang tidak familiar pada permainan itu. Tetapi yang sudah familiar dengan permainan itu, yang sudah mengenal permainan itu, tanpa kita jelaskan, mereka justru langsung mengatakan, loh ini kan permainan ini, permainan Didi Lauro ini. Itu. Makanya tadi dari awal saya menyampaikan bahwa salah satu pilihan kami untuk bisa untuk menjadi daya tarik ya mempertunjukkan permainan tradisional anak-anak itu adalah karena sudah akrab dengan masyarakatnya. Setidak-tidaknya harapan kami dengan mengalihwanakan tersebut tidak terjadi apa ya, tidak punah ya. Sastra lokal itu tidak punah. Dengan media yang lain, dia akan tetap bertahan dan menjadikan suatu pertunjukan itu lebih kuat, lebih menarik karena berakar dari budaya yang sudah akrab atau produk budaya yang sudah akrab dalam masyarakat. Seperti itu untuk sementara. Terima kasih. Baik, Pak Agustan. Saya ke Bu Yosi nih. Nanti kalau ada yang bertanya lagi ke Pak Agustan, cukup ya Bapak itu. Bu Yosi, ini ada beberapa pertanyaan yang saya jadikan satu ya. Ini yang pertama dari Pak Udin Kamiludin. Ada kata bijak, merantau lah, musafir lah, karena engkau akan memperoleh pengganti yang kau tinggalkan. Bagaimana kata tersebut bila ditinjau dari kacamata budaya rantau Minang? Ini saya satukan dengan pertanyaan dari Ibu Erniwati. Apakah sudah adakah penelitian atau kajian terkait dengan perbedaan nilai matrilineal pada pola pikir pemuda perantau Minang? Dan bagaimana Uni, ini dari Ibu Aini Frina, bagaimana Uni yang mengatakan bahwa mitos merantau itu sudah menjadi budaya masyarakat Minang. Apa pesan terhadap generasi muda? Ini pesan terhadap Bu Yosi sendiri kayaknya. Silakan Bu Yosi. Baik, terima kasih Bu Enda. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Uda Uni juga mungkin yang ada di sini gitu ya, Bapak Ibu para perantau lainnya.
Memang topik merantau ini menjadi hal yang apa ya, menjadi hal yang cukup cukup menarik untuk didiskusikan. Nah, mungkin tadi ketika melihat dari pepatah tadi dulu gitu ya Bu Endah dan Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi cukup banyak. Pepatah mengenai merantaulah nak, musafirlah nak gitu, atau dengan yang diminta yang menjadi filosofi dari merantau di Minangkabau itu sebenarnya dapat kita lihat dari beberapa nuansa-nuansa begitu, nuansa makna. Nah, konsep apakah dapat tadi ya ada pernyataannya karena engkau akan memperoleh pengganti yang kau tinggalkan. Nah, pernyataan tadi jika ditinjau dari budaya rantau Minangkabau itu bisa kita lihat konsep pengganti ini yang ditinggalkan kan tidak hanya bermaksud material ya, tapi kayak ilmu, pengetahuan baru. Karena kan juga orang Minang itu kalau merantau kan harus kembali ke kampung itu ya, ada pernyataan seperti itu juga. Kemudian mendapat jaringan sosial yang lebih luas, perspektif hidup yang lebih terbuka, kematangan menghadapi tantangan. Ini sebenarnya filosofi itu kenapa kok perlu laki-laki itu, karena laki-laki itu harus membawa sesuatu, harus menjadi orang, kata orang, karena udah manusia ya Bu ya. Tapi di Minangkabau itu kan belum menjadi orang kalau belum berhasil gitu. Lalu ada dimensi spiritual kultural bagi masyarakat Minangkabau itu kan bukan hanya perbendaharaan fisik ya tadi seperti yang saya katakan. Karena merantau itu juga di situ ada proses kayak pencarian jati diri, kayak apa pembuktian kelayakan orang Minang gitu kan, ada kayak kebanggaan kalau orang rantau pulang ke kampung itu ada kebanggaan sendiri, ada juga bagian dari apa tanggung jawab sebagai kaum di suatu nagari. Jadi penggantinya itu cukup banyak sebenarnya. Nah, kalau dilihat dalam konsep yang lebih transformatif sebenarnya kan ketika pepatah tadi tidak hanya sekedar berbicara tentang perpindahan atau pergantian, tapi lebih daripada proses pendewasaan, pencarian jati diri, pemenuhan tanggung jawab. Nah, akan mendapat pengganti itu seperti itu dalam konteksnya karena ketika mereka pulang ke kampung, si perantau ini harus membawa ilmunya yang harus membangun kampungnya. Saya pikir itu dasar kuat dulu budaya Minangkabau. Hanya kalau dibalikkan ke dalam konteks Gus TF di sini, ketika Gus TF menulis dalam ceritanya itu kan dari 3 cerpen yang kebetulan menjadi data saya itu tidak ada pernyataan yang disebutkan bahwa Gus TF tidak menolak budaya, tidak ada sama sekali. Hanya Gus TF menghadirkan pandangan baru bahwa ternyata tidak melulu harus dibawa pergi karena sekarang sudah terjadi transformasi banyak hal. Pemuda Minang pun bisa merantau dalam mereka tetap di Minang tapi mereka bisa belajar dari berbagai hal, keterbukaan menerima perubahan, tidak kaku terhadap adat dan sebagainya. Itu sebenarnya menjadi nuansa baru yang dihadirkan dalam cerpen-cerpen Gusti F. Saka yang terbaru. Kemudian apa tadi ini juga menarik yang terakhir ya Bu Enda ya, mitos di pertanyaan terakhir ini, apakah menarik apakah benar dari mitos merantau merantau ini harus selalu seorang itu kembali dengan membawa kesuksesan ya? Ya, itu mitos yang dikonteks begitu, tapi sekali lagi bukan material gitu. Tadi kata kuncinya itu sekali lagi bukan material, tapi ketika mereka punya pemandangan baru, mereka sudah kan karena juga ada yang merantau sekarang pendidikan ya. Anak sengaja disekolahkan jauh seperti itu biar mereka punya ilmu dan ada yang bisa dibawa. Jadi memang itu mitos yang memang banyak yang masih berlaku. Kalau orang merantau tuh harus sukses juga ada mitosnya seperti itu. Kalau pulang harus membawa sesuatu. Kadang sering dianggap itu orang Minang kalau nggak punya uang pas Lebaran nggak mau mudik Bapak Ibu. Mungkin bisa ditanya yang lain gitu. Nggak mau mudik, Prof. Nggak ada yang lain Bapak Ibu semua. Karena eh, nggak enak sama orang kamu dan belum pandangan orang yang lain seperti itu. Saya baru-baru merantau itu ya saya tidak terlalu mungkin karena sudah terjadi transformasi bagi saya pulang saya harus ketemu orang tua gitu. Kalaupun belum bisa memberi yang lain, setidaknya saya punya ilmu yang bisa saya bagikan. Itu mungkin saya sudah termasuk orang Minang yang mengalami transformasi dari pandangan tradisi itu atau mitos tersebut. Nah, kalau tadi ada yang menarik sedikit saya tambahkan Bu Endah ya ada pertanyaan tadi yang bergeser apa oh ya penelitian juga apakah sudah banyak penelitian yang terkait dengan pergeseran matrilineal pada pola pikir penantang Minangkabau. Banyak sebenarnya kalau mengenai tradisi matrilineal itu banyak. Nah, mengenai pola pikir itu tentu terlihat dari hal yang dikritisi di dalam karya-karya sastra Minang itu. Memang paling banyak itu berkait dengan peran mama. Peran mama. Jadi bagi perantau Minang itu ketika pulang melihat mama itu kan dalam adat seharusnya punya peran paling besar. Karena seperti saya yang orang Minang seperti itu, ketika saya tumbuh, saya mempelajari adat Minangkabau karena meskipun saya juga di Jogja, riset saya masih terkait dengan budaya lokal sekali juga yang saya analisis.
Jadi saya juga melihat sering mengalami perasaan-perasaan seperti itu ya. Ada pergeseran-pergeseran yang nilai matrilineal itu yang tidak jalan sendiri dari orang kaumnya gitu ya. Nah, jadi apakah berpengaruh? Minangkabau sangat ya. Jadi seperti Gusti F. Sakai, para pemikir-pemikir yang saya pikir juga di HISKI banyak sekali udah uni dari Sumatera Barat itu yang sudah mengalami perubahan merantau, daya berpikirnya itu sudah merantau tapi tidak menghilangkan lokalitas, sebenarnya malah yang perantau itu mempertahankan etnisitas. Apa sih makna yang dari adat Nyan Ampe itu? Kan ada adat yang Basandi adat, adat Nyantar adat Nandi adat kan. Jadi ada konsep adat yang memang tidak boleh diganti gugat, ada adat yang sebenarnya dapat berubah menyesuaikan pemikiran. Nah, saya pikir para pemuda Minangkabau, perantau Minangkabau itu sudah memakai konsep adat yang sebenarnya adat ada yang bisa diubah seperti itu. Tadi apa lagi ya? Benar-benar terjawab semua ya Bu Endah. Saya lupa. Pesan untuk generasi muda. Wah, Oh ini. ya ya pesan ya. Apa pesan ini terhadap generasi kemuda yang masih di kampung yang belum merantau, yang lalu dan yang dirantau agar mereka tetap bangga sebagai pemuda Minangkabau. Ya, bagi saya bagi pemuda-pemuda Minang mungkin yang menyaksikan ini dari Sumatera Barat ya atau siapapun generasi muda yang masih di kampung yang belum merantau tidak usah berkecil hati. Jika ada harapan, ada kesempatan merantau, saya masih menggunakan merantaulah juga. Merantaulah nak, biar nanti kamu berguna apa yang kamu pergi sana lalu pulanglah bawa sesuatu gitu. Untuk bisa diberikan andai kata kemudian bagi yang sudah dirantau, eh, apapun itu saya pikir Minangkabau punya suatu hal yang patut kita banggakan gitu ya. Kita punya budaya yang juga tidak kalah menarik. Ketika kita mencintai budaya kita melihat hal-hal positif yang bisa kita bagikan akan membuat kita tetap bangga dengan apa yang kita miliki. Nah, karena salah satu, saya pikir kebanggaan kita meskipun dengan dinamikanya, Minangkabau punya salah satu suku yang mungkin satu-satunya yang menggunakan anut matrilineal gitu. Ini sependek pemahaman saya, di Indonesia itu umumnya adalah patrilineal dan Minangkabau bisa bertahan matrilineal dengan adat Basandi syarak Basandi Kitabullah. Bagaimana dia tetap bisa hidup berdampingan dengan Islam yang patrilineal seperti itu. Mungkin saja Bu Endah, mudah-mudahan bisa terjawab semua yang ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini masih ada, Bu. Ini Masih ada? tentang tentang spesifik spesifik yang cerpen-cerpen itu. Oh iya, Dari gimana Bu Kulitri, Endah? dari Kulitri misalnya pengaruh budaya Minang terhadap cara pandang tokoh utama ketika menghadapi kesulitan di perantauan. Oke, Kemudian oke. bagaimana cerpen ini menggambarkan perbedaan antara kehidupan di kampung halaman dan ketika merantau. Nah, kemudian jawaban dari Bu Yoti tadi sudah menjawab Pak Bambang Widyatmoko ya. Demikian juga dengan Bu Armini, ini sudah terjawab juga. Nah, ini tinggal Bu Lidri ini. Pertanyaan. Yang tadi Bagaimana yang karya itu ya Bu ya? pengaruh budaya Minang terhadap cara pandang tokoh utama? Nah, ini kalau ini Oh kan iya, dalam cerpen. ya pengaruh. Yang di sini kita sampelkan saja contohnya itu yang pemuda tadi ya. Mungkin yang di ini, saya juga sih harus mencari sampel. Jadi si tokoh utama, si pemuda yang merantau itu ini dalam ini saja ya, cerpen yang Tiga Cinta Ibu itu seorang pemuda yang merantau. Dia hidup di rantau, orang tua di sini dan dia posisinya ketika dia merantau itu dia punya pandangan terhadap budaya itu dia sering di situ tokoh itu tokoh yang sering kali muncul dalam karya Gustave itu tokoh yang berpikir gitu ya. Nah, ketika dia posisi saya merantau, saya itu ternyata punya keponakan. Ada anak kakak saya yang harus saya urus. Apakah saya sudah berperan sebagai mama yang baik? Itu muncul sebuah dialog itu dalam sebuah cerita si tokoh pemuda ini yang merantau. Dan dia sering bertanya, akhirnya dia pengen anak kakaknya tuh tinggal bersama dia di Jakarta karena dia tidak punya anak gitu dalam toko cerita itu lalu diajaklah di sana tapi di situ anaknya itu tidak nyaman gitu dan dia terlalu sibuk dengan dunianya dia sibuk bekerja dia sibuk dengan rutinitas di situ terjadi sebuah konflik batin juga apakah saya sudah benar-benar menjadi mama yang baik bagi kampung saya lalu sempat dia pulang dia minta minta ibunya menceritakan itu nah di sini saya pikir bahwa apa ya tokoh utama di dalam cerpen Gustav Sake itu sering mempertanyakan sesuatu
sering mempertanyakan sesuatu atau mungkin sekedar mengajak kita berpikir kembali bagaimana peran kamu yang di rantau ketika kamu itu adalah juga bagian dari adat Minang gitu. Contohnya laki-laki, karena cenderungnya memang laki-laki ya Bu, kebetulan contoh semuanya itu adalah laki-laki yang merantau, nggak ada yang seperti saya. Jadi saya itu agak aman kan nggak punya punya anak itu sekolah perempuan. Tapi kalau laki-laki yang merantau itu dia punya tanggung jawab, bahkan ketika laki-laki Minang itu menikah dengan perempuan yang bukan Minang, itu kan sebuah dilematik. Itu cerita terkait itu dalam karya sastra Indonesia banyak sekali. Kan seringkali tidak diizinkan kalau tidak menikah dengan orang Minang, yang bukan orang Minang, karena anaknya nanti nggak punya suku. Ini terkait tadi dengan matrilineal tadi. Tapi konsepnya bukankah nanti agama tidak melarang hal itu sebenarnya? Harus nanti solusinya bagaimana itu juga muncul cerita seperti itu. Tapi ke konteks tadi intinya pergeseran matrilineal dalam pola pikir pemuda Minangkabau tuh saya pikir itu lebih banyak dalam cerita-cerita Gus TF itu lebih banyak mempertanyakan dan lalu bagaimana cara dia menyelesaikan masalah itu sebagai si perantau di sana. Jadi tetap kembali kepada ibunya seperti itu Bu Enda dan Bapak Ibu yang lain mudah-mudahan terjawab ya. Baik, terima kasih Bu Yosi. Ini perantauan Minang itu luar biasa. Saya merantau Bu, saya lahir di Oh, Surabaya, kemudian merantau ke Sidoarjo. Jaraknya hanya 6 kilometer, 6 iya, kilometer dari perbatasan. iya, oke Bu Merantau yang Enda. ecek-ecek saya ini. Baik, saya Jadi, ke Pak Bahtiar. Pak Bahtiar, ini ya, ada beberapa pertanyaan juga. Pak Bahtiar ini dari Bu Farida Nugrahani. Tentang sebutan Bu Haji dan Pak Haji. Tertangkap mana dari yang menyebut ini sebagai suatu penghormatan. Ini yang sering ditemui oleh Bu Farida ketika berbelanja di Tanah Abang. Nah, apa sebenarnya yang melatari munculnya budaya eh, melatari budaya panggilan Bu Haji dan Pak Haji itu kalau di mungkin dikaitkan dengan karya sastra yang Pak Bahtiar teliti. Kemudian eh, bagaimana maksud bagaimana sesungguhnya maksud dari orang yang mengucapkannya? Apakah ini sebuah penghormatan seperti tadi Pak Bahtiar juga Pak Bahtiar juga sudah menyebutkan kalau menurut siapa Cak Nun itu kan ya tidak apa disebut seperti itu. Tetapi mungkin Pak Bahtiar punya pendapat tersendiri tentang pertanyaan ini, eh, sebutan Bu Haji dan Pak Haji ini. Kemudian dari Pak Bambang Widiatmoko, adakah pandangan negatif tentang haji dari yang termuat dalam karya sastra yang diteliti oleh Pak Bahtiar? Silakan Pak Bahtiar. Ya, baik. Terima kasih Bu Moderator, Bu Indah. Eh, Tadi ya terkait pertanyaan Prof. Farida ya, bahwa bagaimana sebutan Pak Haji dan Bu Haji tersebut ya. Jadi tadi saya katakan bahwa ada kecenderungan masyarakat kita itu feodal gitu ya. Jadi selalu menghargai gelar-gelar gitu ya. Nah, di antara gelar-gelar yang lain yang di masyarakat ya mungkin ada gelar haji itu gitu ya. Karena gelar haji itu menurut beberapa artikel itu bisa dianggap sebagai penghargaan itu ya, apresiasi itu ya. Apresiasi pertama karena harus mengeluarkan biaya yang besar ya. Tadi misalnya tokoh dalam satu novel itu kan karena dia pensiun sebagai pengawas pabrik gula ya, dia pensiun mendapatkan uang yang mungkin setara sekarang udah ratusan juta. Nah, dia akhirnya berhaji gitu ya. Nah, kemudian selain biaya juga karena waktunya, apalagi zaman dulu ya, zaman dulu itu kan harus berbulan-bulan, harus 3 bulan ya di kapal 1 bulan, perginya, kemudian pulangnya 1 bulan, di sana juga 1 bulan, apalagi ditambah mungkin harus melihat cuacanya juga gitu ya. Nah, bisa berbulan. Nah, karena beratnya beban untuk berhaji dan biaya itu mungkin ya orang menganggap itu sebuah status sosial itu ya karena tidak mungkin semua orang bisa melakukan itu gitu ya. Nah, apalagi kalau sekarang itu saya pernah membaca ada sampai uh, ini ya, sampai 8 acara yang terkait orang berangkat haji gitu ya. Jadi kalau kita hanya mendengar wali wali apa wali Matu Safar itu hanya urutan yang keempat gitu ya. Ada 1, 2, 3-nya, kemudian ada 5, 6 sampai 9-nya itu ya.
Nah itu kan pasti butuhkan biaya itu ya. Jadi memang orang berhaji itu bukan tidak tidak semua orang itu ya. Apalagi kan itu namanya panggilan, walaupun orang mampu belum tentu juga itu ya. Malahan di beberapa masyarakat orang itu sangat prestisius dengan hajinya. Artinya ketika dia sudah berhaji, misalnya kalau di daerah saya yang Sunda itu panggil mamang atau bibi, itu harus ada mang haji. Kalau ada mamang aja biasanya marah itu ya. Harus ada mang hajinya itu ya. Kalau bibi ya harus ada bihajinya itu ya. Walaupun mungkin ya kebetulan kalau daerah saya itu kan banyak juga yang ke Arab Saudi karena sebagai pekerja gitu ya, pekerja dagang bidang, mereka berhaji dan itu harus dipanggil haji juga itu ya. Jadi kalau harus mamang harus menghajinya, bibi harus bihajinya itu ya. Kalau ini apa ya semua sebutan itu harus ada hajinya itu ya. Jadi buat mereka yang berhaji itu ya bisa marah besar kalau sudah berhaji tidak dipanggil hajinya itu ya. Jadi itu memang ada beberapa kebiasaan tradisi beberapa masyarakat yang memang ketika mereka sudah berhaji gitu ya. Walaupun gelar haji itu kan sebenarnya panjang juga gitu ya karena mungkin dulu ada batasan-batasan orang untuk berhaji hingga haji itu harus diberi sertifikat, diberi tanda ada di mana gitu ya. Hingga pemerintah kolonial itu dulu kan melihat itu ada beberapa haji yang dianggap berbahaya gitu ya. Ya, tapi intinya bahwa ada apresiasi masyarakat terhadap orang yang sudah berhaji itu ya. Jadi mereka yang tidak berhaji pun kalau misalnya para pedagang itu memanggilnya ya Pak Haji dan Bu Haji silakan tuh ya atau orang-orang yang ketika menawarkan sesuatu apalagi di Tanah Abang itu ya, ya tanah itu kan ya itu dengan sebutan haji itu apalagi Tanah Abang itu kan tidak hanya menjual pakaian tapi juga segala perlengkapan haji ya mulai dari makanan, pernak-perniknya, kemudian dan lainnya itu banyak di Tanah Abang. Jadi mereka menyangka ya yang datang situ adalah berhaji gitu ya. Nah itu jadi memang ada kecenderungan yang feodal tuh ya dari masa kita untuk menyebut haji itu ya, memanggil haji, Bapak Haji dan Ibu Haji gitu ya. Nah kemudian terkait pertanyaan Pak Bambang, adakah itu yang jelek terhadap haji? Ya dalam novel ini ya, novel Nyai Dasima itu kan ditulis oleh orang Indo-Belanda, game Prancis ya, hingga pemahaman-pemahaman agamanya ada beberapa hal yang mungkin harus diperbaiki gitu ya. Jadi dalam cerita itu ya haji itu adalah alat penembus dosa itu ya. Jadi kalau membunuh orang, kemudian berzina dan lain-lain ya udah dengan haji insya Allah menjadi terhapus dosa-dosa itu ya. Dan memang ini sebuah pelajaran juga kepada kita bahwa yaitu ada ungkapan saya lupa yang menyampaikan kalau ingin menguasai orang bodoh dekatilah dengan agama itu ya. Nah jadi itu sebagai strategi si Samiun untuk merayu Nyai Dasima itu gitu ya. Jadi ya menurut saya ini cerita ini masih kontekstual ya. Jadi dia itu gimana kalau kita ingin menguasai seseorang, ingin menaklukkan seseorang ya salah satunya alasan dengan agama itu gitu ya. Walaupun di situ ya pemahaman agamanya masih harus diperbaiki gitu ya. Dan itulah yang membuat SM Ardan ya seorang pengarang Betawi tidak suka dengan karya G. Prancis itu. Akhirnya dia membuat sebuah cerita kembali dengan pastinya tidak menampilkan sosok orang Betawi yang seperti Nyai Dasima dan Samiun itu karena menurut MC Adan bahwa orang-orang Betawi itu identik dengan Islam yang baik gitu ya, dengan Islam yang saleh itu. Jadi tidak mungkin melakukan hal-hal yang seperti yang ditulis oleh di Prancis gitu. Saya kira itu saja Bu Endah. Terima kasih. Baik, Pak, tadi ada satu susulan lagi nih. Adakah novel tentang haji pencitraan di zaman kolonial dan zaman milenial? Uh, ya pastinya kita bisa lihat pada tokoh si Samsudin itu gitu ya. Jadi Samsudin itu ketika sudah melaksanakan ibadah terakhir ya dia dengan bangganya memakai pakaian haji itu ya. Kemudian haji sampai ke jalan-jalan gitu ya. Dia dengan senangnya itu ya, dengan senangnya bahwa apa
dengan senangnya dia sudah selesai berhaji itu ya. Dan dia itu berharap ketika sampai di kampungnya ya bisa mendapat yaitu apa pencitraan itu ya, pencitraan dari haji itu gitu ya. Saya kira sosok Samsudin ya itu bisa menjadi contoh dari yang tadi ditanyakan itu ya. Nah, kemudian fiil haji yang mabrur ya mungkin kita bisa melihat sosok eh, ini ya dalam di bawah lindungan Ka'bah ya, tokoh Hamid menurut saya itu sosok berhaji yang sangat mabrur ya, di mana dia tidak hanya apa tidak hanya melaksanakan ibadah sekedar saja, tapi dia melakukan ibadah yang seperti jalannya tasawuf tadi gitu ya. Dia misalnya datang ke masjid lebih awal gitu ya, kemudian tidak pernah membicarakan hal yang tidak baik gitu ya. Jadi apa yang dia tampilkan menurut saya itu sosok seseorang yang sudah berhaji yang mabrur gitu ya. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Bahtiar. Itu juga menjawab pertanyaan dari Pak Yudi Fitrah ya, yang tadi tunjukkan pengalaman berhaji dalam sastra Indonesia. Ini sejak awal tadi soalnya Pak Bahtiar sudah menjelaskan itu Pak Yudi Fitrah. Jadi ada beberapa karya sastra yang memang spesial diambil tentang fokus pada berhaji. Baik, terakhir ini waktu kita tinggal 6 menit, saya pakai 3 menit untuk Pak Agusan. Ini kalau kita melihat permainan anak, itu bagaimana sih cara kliknya? Oh, ini bisa saya alih wahanakan. Itu dari awal sebenarnya prosesnya seperti apa? Ya, terima kasih Bu Endah. Sedikit sebelum menjawab itu, ada pertanyaan Mas Bambang tadi, Bambang Wijatmoko, tentang apa namanya? Saya lupa pertanyaannya mana tadi ya. Ya, bahwa begini, permainan tradisional anak Kaili itu bisa dimainkan oleh agama apa saja begitu. Dia tidak spesifik, tidak spesifik hanya agama tertentu gitu. Jadi boleh boleh ya boleh etnis apapun boleh gitu. Boleh, dan di Palu itu multi etnis ya. Jadi semua etnis bisa memainkan permainan itu, tidak hanya khas suku Kaili. Walaupun memang itu adalah permainan anak Kaili. Kemudian terkait dengan pertanyaan apa namanya Ibu Endah tadi, memang ada hal yang spesifik ketika kita melihat sebuah permainan tradisional. Saya sebagai orang teater, saya melihat dari aspek adegan kadangkala ada yang menarik ya. Kemudian yang kedua adalah syairnya atau sastranya gitu. Jadi yang menarik dari aspek adegannya, kemudian propertinya begitu, idiom-idiom yang muncul yang agak berbeda dengan yang lain yang khas, itu saya bisa ambil menjadi suatu ide gitu untuk mengalihwanakan atau memindahkan ke dalam pertunjukan teater. Itu saja, Bu. Terima kasih. Nggak gampang ya, Pak. Baik, Bapak Ibu, waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Tidak ada pertanyaan lagi di sini. Tadi sudah panjang kali lebar Pak Bahtiar, Pak Agusan, kemudian Bu Yofi. Bu Yofi semua sudah pertanyaan loh. Sudah semua Bu Yofi. Pokoknya semangat merantau begitu ya. Semangat merantau di para perantau ini. Baik, Pak Bahtiar, Pak Agusan, Bu Yofi, terima kasih banyak sudah berbagi dan ini menjadi ide bagi penelitian saya dan teman-teman yang sedang melakukan satu besar KD11 ini. Kasih. Sekali ada banyak gitu ya, ada banyak ide begitu. Minta maaf kalau teman-teman yang di YouTube mungkin ada banyak pertanyaan kemudian tidak bisa tersalurkan di sini. Minta maaf banget. Sekali lagi cukup masuk ke grup ya Bapak Ibu dan mahasiswa yang ingin bergabung supaya bisa langsung bertanya dan bisa komunikasi. Baik, sebelum saya tutup, saya akan kembalikan ke Ibu Guru di kelas kita ini. Tapi Bu Yeni, Bu Yeni masih. Silakan Bu Yeni kalau ingin menyampaikan sesuatu dan sesuatu. Silakan Bu Yeni. Baik, terima kasih Bu Endah, luar biasa. Ini perlu diapresiasi. Tadi pesertanya sampai 235 saya lihat, luar biasa. Baik, kita biar tidak ngantuk, kita beri reaksi
tepuk tangan dan jempol. Nah, monggo. Nah, ya baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Enda, terima kasih kepada Pak Agustan dan juga Ibu Terima kasih. Yosi dan Pak Ahmad Bahtiar serta Ibu Endah ya. Dan kami mengucapkan apresiasi yang luar biasa terhadap kehadiran Bapak Ibu semua di ruang ini. Serta kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang sekiranya kurang. Nah, bagi teman-teman yang memang mungkin belum menjadi anggota HISKI, karena tadi ada pertanyaan bagaimana caranya untuk mendaftar begitu. Nah, untuk pendaftaran bisa di lewat website, jadi hiski.org.id. Kemudian klik di sebelah kanan itu ada keanggotaan. Nah, itu nanti diikuti langkah-langkahnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami atas nama HISKI tentu saja mengharap kehadiran Bapak Ibu semuanya di kegiatan yang lainnya. Mau nggak Bu Endah? Terima kasih Bu, makasih Bu Baik, Yeni, baik Bu terima Yeni, kasih Prof. Bapak Ibu semuanya peserta dan narasumber. Foto bersama, Mbak Endah. Ya, saya selalu lupa foto. Foto bersama. Orang yang suka kita foto. Kita foto bersama ya Bapak Ibu dan teman-teman. Benar sekali, Anda ya. Baik Bapak Ibu. Pasang senyum ya. Iya, mohon mengaktifkan kameranya dan pasang senyum itu pesan dari Bu Yeni. Mari Tangan begini ya. Iya, Prof Harun. Baik, kita ke slide yang pertama dulu. 1, 2, 3. Baik, kita ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, Ibu Bapak, demikian hanya 2 slide yang aktif kameranya dari saya. Disilakan Bu Endah. Baik, terima kasih Pak Ferry, Bapak Ibu dan teman-teman. Jangan lupa minggu depan masih ada lagi sekolah sastra. Nanti akan ada playernya bersama dengan Pak Maneke. Nah, ini silakan tunggu playernya. Kemudian kita sampai. Terima kasih Bu. Mohon izin Bu, saya Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Mbak Endah, terima kasih Mbak Yeni, Pak Agustan, Mbak Yosi, ada Prof Harun Mas juga. Bahtiar, terima Ya, kasih. ada. Oh, ada Prof Harun. Iya. Terima kasih Pak Agustan, Bu Yeni. Terima kasih semua. Selamat berakhir. Terima kasih Pak Bahtiar. Salam hormat dari Tato Cirebon semuanya. Pak Kasno, ini di mana Pak Kasno ini? Bis Tato kayaknya. Cirebon, Pak Tato Cirebon. Sedang weekend. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Cukup, Ya. kita kembali lagi nanti di kegiatan selanjutnya. Izin menutup meeting. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya.